Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil latihan bebas 2 MotoGP Qatar 2025, Franco Morbidelli beringas, asapi Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Franco Morbidelli finish di posisi terdepan pada hari Jumat ini di bawah lampu sorot di Qatar, di mana 10 pembalap teratas akan melaju langsung ke Q2 pada hari Sabtu. Jorge Martin melanjutkan adaptasinya dengan Aprilia, memanfaatkan lintasan sejak detik pertama lampu jalur pit berubah hijau. Johann Zarco menjadi orang pertama yang mencatatkan catatan waktu 1:52.692, yang pasti akan dilampaui selama sesi latihan ini. Joan Mir mengikuti pembalap Prancis itu di klasemen, dengan jelas menunjukkan peningkatan yang telah dicapai Honda sejak 2 Grand Prix terakhir. Sementara itu, Martin sudah mendekati waktu, menempati posisi ke-14 tetapi melangkah sedikit demi sedikit. Marc Marquez telah memberikan kontribusinya dengan catatan waktu 1:51.810, mengungguli saudaranya Alex dan Pecco Bagnaia. Saat ini, dalam 10 besar yang didambakan, satu-satunya pembalap Yamaha adalah Fabio Quartararo, yang berusaha mempertahankan posisi tersebut. Pedro Acosta mengalami beberapa masalah sepeda hari ini selama FP1, tetapi menempati posisi kelima selama latihan. Menurut apa yang disampaikan Dr. Angel Charte kepada DAZN, Jorge Martin disusupkan ke praktik karena ia merasakan dampak dari cederanya. Charte telah berada di pit Aprilia, mengobrol dengan pembalap asli Madrid itu sepanjang waktu, karena sulit untuk kembali ke motor MotoGP, karena motor itu menuntut lebih dari motor latihan lainnya. Augusto Fernandez mengalami kecelakaan di tikungan 4, namun tidak berakibat fatal dan ia sendiri yang mengangkat motornya. Fermin Aldeguer tampil gemilang di Austin meski mengalami kecelakaan, dan ia juga menunjukkan bakatnya di Losail, ia berada di posisi ke-8. Alex Marquez juga mendominasi saat itu dengan catatan waktu 1:51.704. Pecco Bagnaia tampak ingin menekan, namun ia memotong gas. Marc Marquez dan Johann Zarco juga tampil menekan, datang dengan warna merah, dengan pembalap Prancis di belakang pembalap Spanyol. Jorge Martin kembali ke lintasan setelah pit stop lainnya, di mana ia terus berdiskusi dengan teknisi mengenai semua masukan dari sudut pandang juara bertahan MotoGP. Hampir seluruh grid berhenti di pit dengan 18 menit tersisa dalam latihan, karena mereka sudah bersiap untuk serangan waktu yang sangat penting menjelang Q2. Quartararo keluar dari 10 besar, di mana ia turun ke posisi ke-15, tetapi ia sudah mengendarai mobil oranye untuk meningkatkan waktunya dan kembali ke posisi ke-7. Miller juga meningkat dan menempati posisi ke-6. Alex Marquez memimpin dalam catatan waktu sebelum semua orang memacu, tetapi Morbidelli membukukan catatan waktu 1:51.253 untuk mengambil alih pimpinan. Waktu yang dicatatkan pembalap Italia itu tidak bertahan lama, karena Bagnaia telah melampauinya dengan catatan waktu 1:50.975. Marc Marquez sudah mulai memacu motornya dengan cepat, mencari lap yang bagus, bersama saudaranya Alex, yang mencatatkan waktu lebih baik. Marc terpaut 22/1000 detik dari waktu Bagnaia dan menempati posisi kedua, sedangkan Alex finish keempat. Posisi tetap dekat saat sesi hampir berakhir, ketika Miller jatuh, yang mengakibatkan bendera kuning di sektor kedua dikibarkan. Somkiat Chantra sempat ketakutan, namun mampu mengendalikan sepeda motornya tanpa terjatuh. Pada detik-detik terakhir latihan, Bagnaia dan Marc Marquez masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. Pedro Acosta, ke-7, berlari dengan warna merah tetapi kalah di sektor terakhir dan tetap berada di posisi yang sama. Orang terakhir yang mendorong adalah Morbidelli, yang berada di posisi keempat, dan naik ke posisi pertama. Yamaha menempatkan kedua pembalap pabrikannya di posisi 10 besar hingga Zarco menjatuhkan Rins ke posisi ke-11. Bagnaia waspadai ancaman Marquez bersaudara di Lusail. Francisco Bagnaia bersiap untuk pertarungan di Qatar, dan mengharapkan perlawanan dari Marc dan Alex Marquez. Francisco Bagnaia bersiap untuk pertarungan lain dengan pemimpin gelar MotoGP Marc dan Alex Marquez di Qatar, kendati pembalap nomor 93 itu mengecilkan peluangnya sebelum acara. Baru saja meraih kemenangan beruntung di Austin, Bagnaia bertujuan untuk membangun momentum di lintasan yang lebih cocok dengan gaya balapnya.
Senang rasanya bisa tampil seperti itu di lintasan yang sulit bagi saya, kata Bagnaia tentang kota. Ini sirkuit yang lebih baik, lebih cocok untuk gaya balap saya. Saya suka lintasannya, saya suka layoutnya. Bagnaia memperoleh kemenangan di Austin ketika rekan setim barunya Mark membuang kemenangan sempurna ke-6 berturut-turut bersama Ducati karena mengalami kecelakaan saat memimpin balapan. Kami tahu bahwa kami menang karena kecelakaan Mark. Ia naik 1/10 detik setiap putaran. Potensi saya adalah finish kedua. Kemudian ia jatuh, dan satu-satunya tujuan adalah menang, kata Bagnaia. Meski mendapat keberuntungan, Bagnaia merasa Austin menandai langkah lain dalam upayanya untuk mendapatkan kembali performa yang membawanya meraih 11 kemenangan MotoGP pada tahun 2024. Di Austin kami melakukan pekerjaan yang sangat baik, langkah yang kami buat bagus, tetapi kami tidak menyelesaikan pekerjaan kami, kata Bagnaia. Kami harus terus melaju ke arah yang sama untuk mengambil langkah lebih jauh dalam pengereman dan memasuki tikungan. Sementara itu, Marc Marquez, yang satu-satunya kemenangan MotoGP di Lusail terjadi pada tahun 2014, mengecilkan peluangnya di Qatar. Ini adalah sirkuit pertama di mana secara teori Alex dan Pecco lebih baik dari saya, berdasarkan hasil historis, kata Marquez. Namun Bagnaia tidak akan terbuai oleh pendekatan merendah dari rekan setim barunya. Tahun lalu Mark sudah kompetitif di Gresini. Jadi saya perkirakan Mark dan Alex adalah dua pesaingnya, kata Bagnaia. Memang, pebalap Italia itu mengharapkan Mark akan cepat sejak putaran pertama di Lusail, seperti pada 3 akhir pekan balapan lainnya. Sementara itu, ia akan menjadi lebih kuat saat kondisi lintasan, kotor, membaik, jadi saya bisa lebih kompetitif dan bertarung. Memang benar Mark akan sangat kompetitif di sini, meski mungkin itu bukan salah satu trek favoritnya. Begitu pula Alex. Jadi yang terpenting adalah bekerja seperti yang telah kami lakukan sejak awal musim dan melangkah maju. Ia menambahkan, ban revisi, yang dibawa Michelin ke sini sangat bagus, jadi mungkin musim ini kami juga bisa lebih banyak menggunakan ban lunak. Tahun lalu hampir semua pebalap berlomba dengan ban kompon medium, depan dan belakang. Bagnaia juga menyambut kembali rivalnya dalam perebutan gelar tahun 2023 dan 2024, Jorge Martin, yang siap melakoni debut Aprilia MotoGP akhir pekan ini setelah mengalami cedera pramusim. Jorge tidak perlu menekan dirinya sendiri. Dia hanya melaju 13 putaran musim ini dengan motor MotoGP, lalu dia mengalami 3 kecelakaan besar, 1 saat latihan dan 2 di Malaysia. Jadi dia tidak perlu terburu-buru, hanya beradaptasi, cukup memahami, dan menikmati balapan akhir pekan. Tidak akan mudah baginya untuk menikmati akhir pekan pertama karena motor MotoGP adalah motor yang tangguh dan dalam kondisi seperti ini, mungkin akan sedikit kesulitan. Namun, ia punya cukup waktu untuk meningkatkan performanya selama akhir pekan balapan dan balapan berikutnya. Bagnaia memulai akhir pekan Qatar dengan selisih 11 poin di belakang Marc Marquez dan 12 poin dari pemuncak klasemen Alex. Quartararo tidak ingin mengubah motornya di MotoGP Qatar kali ini. Fabio Quartararo berencana untuk mempertahankan pengaturan motor yang konsisten untuk mencari performa di MotoGP Qatar. Fabio Quartararo menjelaskan perubahan taktik dari tim Monster Yamaha-nya selama MotoGP Qatar akhir pekan ini. Pebalap Prancis itu yakin penyesuaian dan pengumpulan data yang terus-menerus mencegahnya untuk melaju dengan potensi penuh di 3 ronde pembukaan. Quartararo sekarang ingin menyederhanakan akhir pekannya di Lusail dengan tetap menggunakan satu konfigurasi dasar mulai latihan pertama dan seterusnya. Kami mencoba menemukan grip, tetapi kami sudah mengubah setup sebanyak 20 kali, jadi kami tidak akan menemukan performa dengan mengubah lebih banyak lagi, kata Quartararo seperti dikutip Speedweek.com. Saya rasa ada baiknya untuk memiliki dasar untuk beradaptasi, dan kemudian jika kita memiliki sesuatu yang penting yang kita rasa akan benar-benar membantu, maka kita dapat mencobanya secara berurutan. Tetapi saya tidak ingin mencoba hal yang sama lagi di jalur yang berbeda. Saya ingin fokus pada gaya berkendara saya karena setiap kali kami mengubah sesuatu, saya tidak pernah menemukan batas motor saya. Jadi saya tidak ingin menyentuh motor di Grand Prix ini dan memiliki basis yang sama dari FP1 hingga balapan. Tentu saja, jika kami perlu melakukan penyesuaian normal, kami akan melakukannya. Namun, saya tidak ingin melakukan perubahan terlalu banyak. Quartararo tampil mengesankan dengan menempati posisi ke-6 dan teratas non-Ducati di kota sprint sebelum hujan, kecelakaan putaran penampakan, dan kekacauan grid membuatnya berada di posisi ke-10 di Grand Prix. Sprint, adalah kali pertama saya benar-benar menikmati balapan tahun ini, ungkapnya. Sayangnya, saya melakukan kesalahan saat lap pengamatan Grand Prix, lalu terjadi kekacauan besar dalam balapan, jadi sayangnya kami tidak bisa benar-benar tampil.
Namun, perasaan saya terhadap motor itu bagus dan saya pikir, seperti yang saya katakan, mempertahankan motor yang sama dan bekerja dari sisi saya untuk berada pada 100% motor dan menemukan batasnya akan sangat penting akhir pekan ini. Quartararo adalah pemenang balapan non-Ducati terkini di Qatar, selama musim gelar 2021.